Oke, saya jadiin host ya Mas ya. Mas Munu. Oke Mas, sudah saya jadiin host nih Mas. Oh ya. Oke Mas. Sip. Saya setting Aman, Mas Mono aman? Bisa? Ya bisa. Sebentar saya setting dulu ininya screen-nya ke. Saya harus ganti password karena ganti ininya. Ya. Misalnya bisa ditinggal Mas kalau pengen ini. Oh, udah bisa ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas ya. Yo, sama-sama. Belajar yang serius guys, kalian nikahnya masih lama. Bentar teman-teman ya. Saya setting ulang dulu karena tadi sinyalnya bermasalah. Saya harus ganti WiFi ini. Ya. Halo. Suara dan gambar jelas tidak? Halo. Oke, thank you responnya. Ya baik teman-teman, kita langsung mulai saja. Ini belum kita mulai udah panas ini rasanya. Panasnya entah karena bersemangat, entah memang karena lagi panas mau hujan, ya bisa jadi dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur bisa bersua, bisa berkumpul dengan teman-teman semua di kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan apa namanya tadi ya, kita dengar kabar ada kejadian gempa di mana di Jakarta sih, beritanya saya juga belum ini baca banyak ya, cuman apa tadi ada teman yang ngasih informasi di grup itu yang katanya pusatnya di mana di Cianjur. Saya juga belum pernah ke sana ya. Ya bagi teman-teman yang mungkin terdampak langsung ya, kita turut prihatin ya. Mudah-mudahan yang kehilangan bisa digantikan dengan yang lebih baik ya, insya Allah. Nah, kita lanjut saja. Jadi di pertemuan terakhir, teman-teman kita belajar tentang metabolisme. Dan malam ini sebenarnya kalau agendanya tuh kita belajar kingdom animalia. Ya, saya udah siapin slide-nya. Cuman saya timbang-timbang ya. Sepertinya setiap bab
5 bab atau 10 bab ya yang paling sering keluar soalnya, sepertinya saya harus komplitkan materinya, saya harus sempurnakan. Di antaranya juga bab metabolisme. Jadi kita lanjut dikit dulu ya pembahasan metabolisme, baru mungkin nanti kalau ada waktu lebih sisa kita masuk ke bab yang baru, kita akan bahas kingdom animalia ya. Mudah-mudahan lancar lah ini ya. Coba saya lupa share screen nih. Ini screen-nya foto anak saya, nggak kelihatan mukanya ya. 2 orang nih teman-teman. Saya udah punya 2 bocah ya. Lagi nunggu di rumah tuh. Pengen ngajak main. Lucu banget. Nggak kelihatan ya. Aduh, apanya yang lucu? Bapaknya wah anaknya nih. Sorry. Saya jadi ingat rumah nih. Padahal saya lagi di rumah ya. Enggak, saya lagi di rumah mertua. Saya nggak kondusif kalau di rumah tuh. Pasti diajak main lah ya. Nah, coba kita bahas nih, lanjutkan ya. Saya udah panas banget nih. Metabolisme ini nambah nggak ya? Nggak goyang. Goyang nggak, teman-teman? Si Let's View sama di komputer saya juga nih. Bentar, ini ada yang salah settingnya. Audio off, disconnect. Oh ya. Udah ya? Tertulis fermentasi bener ya? Saya nggak promosi Let's View. Malah kelihatan. Mana? Kelihatan ya? Fermentasi benar? Ada yang nampak? Belum. Bentar, apa kita ulang lagi ya? Zoom. Screen ulang. Bentar ya. Oh ini dah. Sekarang nah udah oke. Thank you, sorry ya. Kita lanjut nih. Baik teman-teman, jadi setelah kita bahas konsep respirasi seluler di pertemuan yang terakhir ya. Jadi intinya tuh kuasai 3 istilah di konsep metabolisme. Yang pertama respirasi seluler, yang kedua fermentasi, yang ketiga fotosintesis. Ya, respirasi selulernya saya anggap, bukan saya anggap ya, saya insya Allah husnudzon teman-teman udah kuasai sampai titik komanya ya, yang udah kita share kemarin, udah kita pelajari. Maka kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan tentang bagian kedua, yakni fermentasi gitu. Nah, ini teman perhatikan nih, melek matanya tolong diplototin nih pokoknya. Nah, lihat nih, ketika ada gula di dalam suatu sel, teman lihat nih gambarnya, maka nanti apa yang terjadi? Dengan segera sel itu kemudian merubah glukosa itu jadi asam pirufat lah, mau apa lagi ya. Maka kemudian melalui proses glikolisis, asam pirufat yang dibentuk akan masuk ke tahapan berikutnya, tergantung kalimatnya tuh, ya. Tergantung apa? Ya.
ada tidaknya oksigen gitu. Jadi asam piruvat nih penentu nih ya. Ketika ada oksigen ya, dengan segera asam piruvat itu dikonversi jadi asetil koenzim A melalui proses dekarboksilasi oksidatif (DO). Ya. Kemudian dengan segera asetil-CoA kemudian masuk ke siklus Krebs dan diakhiri dengan sistem transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Artinya apa? Kalau ada oksigen terjadi namanya respirasi aerob. Ya, yang kemarin kita ada cerita. Tapi kalau nggak ada oksigen, ternyata beberapa tipe sel atau beberapa makhluk hidup itu bisa menggunakan jalur yang lain yang disebut dengan jalur fermentasi. Maka dengan segera asam piruvat dikonversi jadi asam laktat atau alkohol. Inilah fermentasi. Ya, ketika kapan? Tidak ada oksigen. Ya. Artinya apa? Kalau tahap yang pertama tadi, glikolisis, ini tidak peduli, tidak melihat ada tidaknya oksigen, ya secara umum glikolisis berjalan gitu. Ya, maka tidak butuh oksigen glikolisis itu. Tidak memperhatikan ada tidaknya oksigen. Dia bisa terjadi baik kondisi aerob maupun anaerob istilahnya. Ya. Tapi tahapan berikutnya penentu. Tadi ada tidaknya oksigen, kalau ada oksigen masuk DO, SK, STE, kalau enggak maka masuk jalur fermentasi gitu. Tapi ini tergantung selnya, teman-teman ya. Tergantung selnya. Kalau di tubuh manusia ya, proses memasuki tahap fermentasi itu hanya terjadi di sel otot ya. Tapi kalau otak teman-teman yang kekurangan oksigen atau kehabisan oksigen, ya udah selamat tinggal ya. Kalau jantung teman-teman yang kekurangan oksigen, sel-selnya ya udah selamat tinggal, nggak ada istilah fermentasi gitu ya. Pokoknya harus respirasi seluler kalau itu. Jadi ini hanya cerita kalau pada manusia di sel otot saja gitu. Ada istilah fermentasi asam laktat di sana ya. Nah, kita lihat detailnya yang biasa ditanyakan apa? Perbedaan fermentasi asam laktat sama fermentasi alkohol gitu. Ya. Apa bedanya? Nah, sekarang teman perhatikan ya. Ya kalau ada tiba-tiba bingung, tiba-tiba nggak paham ya, di kepalanya ada apa namanya, ada yang mengganjal gitu, langsung tanya aja ya sebelum teman-teman lupa kalau teman-teman nggak tahu ya. Langsung aja tuangkan apa yang ada di hati itu. Nah, berikutnya kita akan lihat bedanya fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol ya. Apa bedanya nih? Lihat ya, kita mulai dengan fermentasi asam laktat. Seperti halnya respirasi seluler ya, setiap proses di metabolisme teman-teman harus kuasai 3. Apa inputnya, apa yang dibutuhin, kemudian apa yang dihasilkan outputnya, dan terjadi di mana tuh proses tuh ya. Maka asam laktat ya melibatkan glikolisis ini juga terjadi di tempat di mana glikolisis terjadi. Ya, ini di sitoplasma. Tidak pakai mitokondria dia. Maka apa yang dibutuhin ya? Karena melibatkan glikolisis, ya tahap pertamanya glikolisis, dia butuh gula, glukosa gitu. Outputnya apa? Ya sesuai namanya fermentasi asam laktat, outputnya ya asam laktat gitu. Kita lihat output yang lain dan prosesnya sekaligus. Ya. Pertama, lihat nih teman-teman ya. Suatu molekul glukosa, ya kurang dekat ya mic-nya mungkin. Suatu molekul glukosa, ya biar ngantuknya hilang, saya dekat-dekat mic-nya nih. Ketika glukosa ada tadi, maka dengan segera ya proses glikolisis berjalan menghasilkan 2 asam piruvat seperti yang teman-teman udah pelajari gitu ya. 2 asam piruvat nih. Nah, selain 2 asam piruvat dihasilkan 3 output yang lain ya. Kalau di kita kelas offline nih saya udah langsung tanya satu-satu nih. Saya nggak lihat mukanya dan nggak tahu namanya, Masya Allah. Belum kenalan ya. Nah, apa output yang lain? Ya, ada asam piruvat, ada 2 ATP, 2 NADH, ada yang ingat satu lagi? Yang satunya apa? Selain 2 ATP, 2 asam piruvat, dan 2 NADH, ada satu output lagi yang biasa juga ditanya. Ya, betul. Apa? Ya. Saya nggak nanya pakai hati. Jangan dijawab pakai hati ya.
Saya nggak tahu bahasa hati kalian nih, nggak kedengeran ya. Apa output yang lain selain, kan outputnya 4 ya, glikolisis, 2 ATP, 2 NADH, 2 asam piruvat. 2 yang terakhir apa? Air, Kak. Oke, mantap. Thank you, Barakallahu fiik ya. 2 H2O. Hafalin teman-teman ya. Ya, biologi memang butuh hafalan, dan hafalan itu mencerdaskan otak, mencerdaskan otak. Hafalan itu kan meningkatkan memori, dan teman-teman bayangin di sana ada hutan. Di kepala teman-teman ada hutan, semakin teman-teman banyak hafalan, nanti hutannya semakin banyak ya. Atau semakin, ya gitulah mungkin. Kapan-kapan kita bahas sistem saraf ya. Berikutnya, setelah asam piruvat dibentuk ya, kalau nggak ada oksigen ya, teman-teman perhatikan, dengan segera ya, sel-sel otot kita mengkonversi asam piruvat yang berkarbon 3 ya, menghasilkan asam laktat ya, asam laktat. Ya, H2O betul ya. Yang kalau CO2 di glikolisis belum ada. Ke-6 karbon dari glikolisis belum hilang gitu sama sekali, karena glukosa karbonnya 6, asam piruvat karbonnya 3, dan dihasilkan 2 asam piruvat, maka karbonnya 6 gitu kan. Nggak ada karbon yang hilang di sini di glikolisis gitu. Salah satu cara ngafalin tadi gitu ya. Maka dengan segera asam piruvat, ya halo, bentar saya lihat dulu tuh dan bantu. Oh, udah sendiri. Oke, dengan segera si sel itu mengkonversi asam piruvat tentunya menggunakan enzim tertentu, saya nggak hafal nama enzimnya, membentuk asam laktat yang karbonnya 3 gitu. Ya. Apa yang terjadi? Asam laktat ini ternyata ujung-ujungnya dibuang juga, teman-teman. Ya. Nggak ada gunanya lagi nih asam laktat nih. Malah bikin pegel. Bikin pegel tuh ya. Maka pertanyaannya adalah, kenapa selnya harus capek-capek merombak asam piruvat itu jadi asam laktat gitu? Kenapa enggak asam piruvat itu yang langsung dibuang saja? Ya. Kalau ujung-ujungnya juga buat dibuang. Dan lagian tujuan dari proses ini teman-teman adalah untuk menghasilkan ATP itu. Di tahapan dari asam piruvat jadi asam laktat, ya nggak ada ATP, bahkan nggak ada output berupa energi di sini. Terus buat apa sel itu ya berlelah-lelah kayak teman-teman belajar ini merubah asam piruvat jadi asam laktat kalau ujung-ujungnya buat dibuang juga gitu. Ya guys. Ya, jawabannya adalah kenapa? Ada yang tahu? Jadi ATP-nya itu dihasilkan di proses ini hanya di glikolisis, di tahapan pertama tadi. Di tahapan glikolisis ini. Dari perubahan asam piruvat jadi asam laktat, itu nggak ada ATP, teman-teman. Terus buat apa ya sel itu merubahnya jadi asam laktat gitu. Maka jawabannya ini perhatikan ya. Luar biasanya sel tubuh kita nih. Ya, dan ini nggak mungkin terjadi kebetulan, karena ada orang yang percaya hidup itu semuanya serba kebetulan katanya. Nah, ternyata tujuan dari proses ini adalah ini ya. Jadi di tahapan ini kalau teman-teman lihat, NADH yang dihasilkan di proses glikolisis ini harus mengalami namanya oksidasi gitu. Ya. Harus mengalami namanya oksidasi. NADH itu harus dikonversi jadi NAD+. Ya. Kenapa? Agar proses glikolisis bisa berjalan terus-menerus gitu. Karena proses glikolisis butuh NAD+. Ya. Tanpa NAD+, Anda tahapan yang nggak bisa jalan gitu. Maka NAD+ itu salah satu input di glikolisis kalau kita rinci, teman-teman. Maka tujuan dari perubahan asam piruvat menjadi asam piruvat adalah untuk meregenerasi NAD+. Ya. Maka nanti proses ini akan mengoksidasi NADH ya,
Sehingga terbentuk NAD+ plus elektron plus proton. Gitu. Elektron dan protonnya oleh enzim tersebut diberikan ke asam pirufat, sehingga asam pirufat mengalami yang namanya reduksi, ya, mengalami namanya reduksi. Ketika asam pirufat reduksi, berubahlah dia jadi asam laktat, gitu. Maka kalau pada respirasi seluler, ya, akseptor elektron terakhirnya berupa oksigen, ya, menangkap elektron terakhir kali adalah oksigen. Maka kalau di sini siapa akseptor elektron terakhirnya? Pak, ada pertanyaan nih, karena kekurangan O2, makanya di rumah menjadi asam. Karena apa nih? Saya nggak paham. Lagi melucu apa gimana nih kekurangan? Nggak ada. Apa itu nggak ada? Karena kekurangan O2, makanya di rumah. Nggak paham pertanyaannya. Nanti ya kita bahas. Jadi siapa akseptor elektron terakhirnya? Ya, elektron dari glukosa ke NADH, maka ujung-ujungnya elektron itu diberikan tongkat penerima tongkat estafet terakhir adalah asam pirufat. Ini elektronnya ke asam pirufat, gitu. Nah itu yang saya tanyakan. Ini udah saya tulis di bawah ternyata. AET ini akseptor elektron terakhir. Yakni asam pirufat, di mana asam pirufat adalah salah satu senyawa organik. Ya, maka diingat salah satu ciri penting dari proses fermentasi, akseptor elektron terakhirnya berupa senyawa organik. Kalau respirasi aerob, akseptor elektron terakhir berupa senyawa anorganik, detail berupa oksigen. Karena oksigen itu senyawa anorganik. Nah, apa bedanya si fermentasi asam laktat dengan fermentasi alkohol? Siapa tahu teman-teman interest. Bisa nggak saya lari, tapi jangan asam laktat dia yang dihasilkan, tapi alkohol gitu. Nah, kita lihat bisa nggak ya? Nah, untuk fermentasi alkohol sama persis dengan fermentasi asam laktat, ya, tempat terjadinya juga di sitoplasma dari sel. Butuh glukosa, hasil akhirnya alkohol atau etanol gitu. Apa yang terjadi rinciannya? Ketika ada glukosa yang dikonversi jadi asam pirufat menghasilkan ATP, NADH dan air dan apa tadi? H2O ya kalau tidak. Maka ketika tidak ada oksigen, suatu sel tertentu, enggak semua sel, bahkan terbatas sel yang bisa melakukan ini. P itu fosfat inorganik. Bagus ya. Kalau ada teman-teman melihat sesuatu yang aneh, tanya langsung. P itu fosfat, I-nya itu inorganik. Diterjemahin anorganik, ya. Tidak organik. Jadi ADP plus fosfat yang apa namanya? Yang berdiri sendiri. Karena ada istilah fosfat organik, ada anorganik. Kalau fosfat organik, contohnya fosfat yang tertanam di ADP. Nah, fosfat ini tertanam di senyawa organik karena ADP itu senyawa organik. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Asam pirufat itu kemudian ya oleh sel tadi, misalnya contohnya apa? Sel penghasil alkohol terkenal namanya Saccharomyces cerevisiae ya. Salah satu jenis ragi. Dirubahlah asam pirufat itu menjadi senyawa namanya asetaldehid, di mana asetaldehid adalah salah satu senyawa berkarbon 2. Asam pirufat karbonnya 3. Karbon 3 berubah jadi karbon 2, maka di proses ini terjadi apa namanya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa prosesnya, apa istilah biologinya? Pelepasan senyawa karbon. Oke, thank you. Terjadi namanya dekarboksilasi, teman-teman. Tapi berbeda dengan tahap DO, ya. Kenapa? Kalau ini nggak ada proses oksidasinya, nggak ada proses pelepasan dan penangkapan elektron, hanya dekarboksilasi aja, gitu. Ya. Dengan segera kemudian enzim yang lain, enzim berikutnya mengkonversi asetaldehid jadi alkohol yang juga berkarbon 2,
Ya, di sini nggak ada pelepasan karbon, tapi terjadi apa? Proses oksidasi dan reduksi. Ya, sama persis. NADH kemudian mengalami oksidasi, kemudian terhadap asetaldehid, sehingga asetaldehid ketika tereduksi terbentuklah alkohol. Gitu. Maka apa yang terjadi? Kalau ditanya apa yang terjadi di tahapan berikutnya, oksidasi apa reduksi? Sebenarnya terjadi dua-duanya. Tapi yang disandarkan, ya, yang tapi yang disandarkan dengan kata oksidasi apa reduksi adalah yang dilihat substrat utamanya, gitu. Karena substratnya adalah asetaldehid, ya bukan NADH yang substrat utamanya, tapi asetaldehid. Maka karena asetaldehid mengalami reduksi, maka tahapan ini kita sebut istilah reduksi, mirip dengan DO. Kenapa disebut DO, oksidasi? Karena substratnya, yakni asam piruvat itu mengalami oksidasi, bukan reduksi. Yang mengalami reduksi NAD+. Maka akhirnya terbentuklah alkohol. Maka kalau ditanya siapa akseptor elektron terakhir dari proses fermentasi alkohol, siapa? Siapa yang jadi akseptor elektron terakhirnya? Asetaldehid. Oke, thank you. Asetaldehid, ya. Asetaldehid. Ada pertanyaan? Nah, berarti hasil akhir yang akan digunakan itu cuma ATP, ya. Kalau dari fermentasi, hasil air semacam asam laktat dan alkohol lainnya itu dibuang, iyalah. Dibuang, nggak ada gunanya lagi. Itu istilahnya sisa atau sampah metabolisme. Jadi orang yang minum alkohol itu mereka minum sampah. Sampahnya si bakteri, ya. Kalau kita buang pipis, bakteri buang alkohol. Malah diminum sama manusia. Waras nggak? Nggak tahu. Tergantung, ya. Kalau pada manusia rinciannya itu asam laktat itu nanti kan numpuk di otot, ya, dia akan dibuang dan di otot itu bikin pegel-pegel. Kapan pegel-pegelnya hilang? Ketika asam laktat itu dibuang dari otot oleh ke darah, dari darah ke hati. Nanti hati yang mengkonversi dia jadi CO2 gitu untuk dibuang dalam bentuk gas CO2. Atau mungkin bisa dirubah jadi glukosa, ya, sebagai cadangan gitu. Cuman butuh energi besar lagi itu untuk konversinya. Intinya teman-teman, proses fermentasi ini hanya menghasilkan 2 ATP yang ada di glikolisis, ya. Tujuannya apa? Rugi banget sebenarnya selnya ini, ya. Harusnya dia bisa ngasilin 38 ATP atau 36 ATP dari tahap respirasi aerob, tapi terpaksa dia hanya menghasilkan 2. Kenapa? Karena butuh banget. Teman-teman paksa kakinya buat lari terus-menerus, ya, padahal dia udah kehabisan oksigen tuh, ya. Maka terpaksanya dia pakai jalur fermentasi. Ulangin yang bagian reduksi, oksidasi asetaldehidnya. Oke. Jadi yang tadi ini teman-teman, setelah terbentuk asetaldehid, ya, maka asetaldehid ini bukan ini yang dibuang, teman-teman, ya. Harus dirubah dulu jadi alkohol. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah NAD+, gitu. Yang dibutuhin adalah NAD+. Ya. Maka asetaldehid ini harus dikonversi jadi alkohol. Caranya gimana? NADH, ya, NADH mengalami oksidasi, terurai jadi 3. Perhatikan kalimatnya. NADH terurai jadi 3. Terurai jadi NAD+ elektron plus proton, gitu. Elektron dan protonnya diberikan ke asetaldehid, sehingga asetaldehid mengalami namanya reduksi. Kalau NADH tadi terurai, istilahnya teroksidasi. Oksidasi artinya melepaskan elektron, ya. Reduksi artinya mendapatkan elektron. Maka asetaldehid mengalami reduksi, mendapatkan elektron, sehingga berubah dia jadi alkohol atau etanol. Mudah-mudahan terjawab, ya, dan bisa dipahami. Bikin pegel-pegel itu karena ATP yang dihasilkannya sedikit banget, kah? Bukan, karena asam laktatnya. Bukan karena ATP-nya. Ya. ATP itu, jadi bayangin di otot itu ada reseptor mirip
di kulit kita, di mana di kulit, di mana di permukaan tubuh ini kita ada reseptor rasa nyeri gitu ya. Kalau teman-teman ditusuk-tusuk, maka nanti reseptor nyeri itu akan menangkap sinyal gitu ya. Mungkin ada ketika kita ditusuk gitu, sel itu akan melepaskan suatu senyawa ini akan ditangkap oleh reseptor yang ada di kulit sebagai rasa sakit, terus ngirim ke otak kita merasakan sakit gitu. Maka sama di kaki di otot itu ada menangkap rangsangan asam laktat itu, kemudian kita merasa pegel gitu ya, merasa pegel, kurang lebih gitu, dikirim ke otak gitu. Bisa dipahamin. Nah, terus seterusnya ya, nah itu bedanya fermentasi asam laktat dan alkohol. Artinya apa? Bedanya ada tidaknya CO2 aja. Ya. Hasil akhirnya sama, ATP, satunya etanol, satunya alkohol. Gitu aja bedanya, gampang sekali. Ya, selamat malam. Apakah bisa kita menunjuk seseorang untuk membacakan soal dan menjawabnya dengan mudah ya, tanpa tertekan dan nggak harus takut salah? Santai kalau salah ya. Biar kita nggak ngantuk nih, sekali-kali dengar suara yang apa? Coba teng. Siapa yang nggak ngantuk nih? Halo, Nindya Prasanti. Iya, Kak. Oke, thank you merespon. Kamu tinggal di mana? Jakarta, Kak. Masya Allah. Jakarta nggak ini tadi ya? Nggak apa-apa tadi pas posisi tidur apa di jalan? Lagi ini, Kak, kebetulan lagi nyatet materi alternatif. Masya Allah, dampaknya luar biasa ya. Nyatet bikin gempa nih. Oke, coba dibaca dan dijawab nih, biar teman-teman dengar suara kamu nih. Mereka ngantuk dengar suara saya. Oke, Kak. Dibaca soalnya. Iya, Kak. Fermentasi alkohol menghasilkan energi yang sama dengan fermentasi asam laktat, sebab fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol sama-sama menghasilkan CO2. Oke, Nindya. Gimana yang pertama, benar apa salah? Yang pertama, kayaknya benar. Oke, kenapa bisa berapa energinya? Karena menghasilkan 2 ATP baik oleh alkohol dan asam laktat. Karena sama-sama dihasilkan ATP-nya dari glikolisisnya kan, Kak. Oke, luar biasa. Yang sebabnya? Salah. Yang menghasilkan CO2 cuma alkohol. Oke. Thank you, Nindya. Kembali, Kak. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman yang lain jangan ngantuk ya. Siapa tahu pas giliran kalian saya tunjuk, kan nggak enak tuh nggak bisa jawab. Atau pura-pura mic-nya nggak bisa nyala, Kak. Maaf. Berikutnya, waduh kok soal lagi nih. Apa kita skip dulu ya? Kasihan nih, soalnya masih panjang yang harus kita bahas. Saya aja yang jawab ya. Saya aja ya, cepet-cepet ya. Saat air tergenang cukup lama, akar dapat mengalami respirasi anaerob. Oh, ternyata tanaman juga bisa nih, ya. Kondisi tersebut menyebabkan glikolisis. Saya Kak Oliver. Apa? Yang mana Oliver? Halo? Oh, kamu bilang saya apa maksudnya? Oke, langsung ya. Jawabannya adalah ya jelas karena kita lagi di bab fermentasi ya, jawabannya fermentasi dong. Apalagi ya. Ya enggak, maksudnya tadi penjelasannya udah jelas ya. Karena ya itu kondisi anaerob ya mereka juga fermentasi. Nah, kita skip aja ya. Udah nggak sabar nyelesain bab metabolisme nih. Oke, kita ke fotosintesis. Dan sebelum ke sana, saya ada kesimpulan penting yang saya pengen sampaikan. Ya, ini penting. Yakni bahwasanya apa? Proses yang kita udah cerita dari tadi dan nanti, ini tentang ngomongin apa? Aliran elektron. Semuanya tentang elektron. Kok bisa? Kita lihat. Jadi pertama, di proses misalnya respirasi aerob,
Ya. Di tahap respirasi aerob, teman-teman lihat input utamanya kan glukosa tuh. Ya. Glukosa. Kemudian apa yang terjadi? Glukosa itu mengalami oksidasi berkali-kali di tahap glikolisis, DOSK mengalami oksidasi menghasilkan NADH dan FADH gitu. Maka elektron dari glukosa ditransfer ke NADH, NAD+ berubah jadi NADH gitu. Jadi ada elektron mengalir dari glukosa ke NADH. Nanti dari NADH di tahap terakhir namanya fosforilasi oksidatif, lagi-lagi elektron itu dialirkan menuju ke atau ditangkap oleh O2 gitu. Jadi ngomongin apa? Aliran elektron. Nah, di sini plusnya FADH ya, kalau detail ada NADH dan FADH gitu. Maka glukosa fungsinya sebagai donor elektron, dia penyumbang elektronnya istilahnya. Oksigen sebagai akseptor elektron. Kalau detail terakhir. Kenapa kita sebut terakhir? Karena ada yang akseptor elektron sebelum dia. Ya ini NAD+. Akseptor elektron juga dia. Meskipun enaknya kita sebut dia dengan istilah pembawa elektron. Gitu ya. Kita sebut ini molekulnya. Pembawa elektron. Jadi ngomongin ada donor elektron, ada pembawa elektron, ada akseptor elektron terakhir. Ya, ternyata metabolisme ngomongin itu toh 3 ini teman-teman. Donor elektron, pembawa elektron, akseptor elektron. Baik proses respirasi aerob, baik proses fermentasi, baik proses fotosintesis yang akan segera kita bahas. Di kepalanya pahami 3 istilah ini. Donor elektron, pembawa elektron, akseptor elektron. Gitu ya. Nah, begitu juga nanti fotosintesis. Ringkasan fotosintesis artinya di sini, teman. Coba perhatikan, ya, perhatikan nih. Fotosintesis. Fotosintesis, ya. Ah, kalau fotosintesis, siapa donor elektronnya? Waduh. Nah, nanti kita pelajari detailnya. Donor elektronnya itu air, teman-teman. H2O. Ya. Ketika elektron ini apa namanya elektron dari H2O ini diambil, ada pembawa elektronnya. Siapa namanya? Kalau di sini NAD+ dan FAD+, kalau sini namanya NADP. Ada huruf P-nya, ada fosfatnya. Sehingga berubahlah dia jadi NADPH. Gitu. Siapa yang menangkap elektron itu terakhir kali? Jawabannya CO2. Gitu. Nah, makanya siapa? Proses fotosintesis butuh air dan CO2. Gitu. Satu sebagai donor elektron, satu sebagai akseptor elektron terakhir. Gitu. Bayangin, ketika CO2 mendapatkan elektron plus proton, hasil airnya apa? C6H12O6. Ada C-nya, ada O-nya, ada H-nya. Plus elektron, gitu ya. Gitu. Kalau ini kan ujung-ujungnya di air, H2O. Ketika O2 menangkap elektron plus proton, ya, dia jadi air. Silakan bertanya kalau gagal paham ya. Ya, betul. Fotolisis air. Salah satunya nanti kita bahas ya. Pemecahan air menghasilkan elektron. Nah, kita masuk ke fotosintesis, teman-teman ya. Nah, fotosintesis rumus umumnya hafalin. Butuh karbon dioksida yang masuk melalui daun, kemudian air yang masuk melalui akar ya, lewat dari tanah,
kemudian butuh cahaya matahari yang masuk ke daun, dan akhirnya menghasilkan gula plus oksigen. Inputnya ada 3, outputnya 2, gitu ya. Maka fotosintesis sendiri itu melibatkan 2 tahap, reaksi terang dan gelap. Gitu. Nah, nanti kuasai lagi tuh, apa inputnya, apa outputnya, dan terjadi di mana. Maka dari tiga input utamanya, air, CO2, dan foton, apa input reaksi terang? Jelas, namanya reaksi terang, butuh foton. Ya, hanya foton saja? Enggak. Air juga. CO2 masuk di tahap kedua, di reaksi gelap. Gampangannya kok bisa CO2 masuk di reaksi gelap? Karena di reaksi gelap ngasilin gula, glukosa ada karbonnya, maka butuh karbon sebagai input di situ, gitu ya. Apa outputnya kita akan segera bahas, dan terjadi di mana? Di membran tilakoid. Teman-teman cek lagi pembahasan sel. Di sana kita bahas tentang kloroplas detail. Salah satu bagiannya namanya tilakoid. Ya, kita akan segera lihat gambarnya, teman-teman. Kita nggak skip ini. Nah, teman perhatikan. Jadi kloroplas ya tersusun atas 2 membran. Teman perhatikan nih, di kloroplas ada membran luar dan membran dalam, gitu ya. Kemudian di dalamnya ada ruangan besar. Ruangan besar itu namanya stroma. Kalau sel punya namanya sitoplasma, ya, maka kloroplas ada namanya stroma. Ruangan besarnya namanya stroma. Di stroma itu terdapat enzim-enzim yang berperan dalam reaksi gelap. Gitu. Kemudian di stroma juga terdapat ruangan-ruangan yang jumlahnya banyak disebut dengan istilah tilakoid. Ya. Ini satu kompartemen, satu ruangan ini namanya tilakoid. Ya, bulat harusnya dia ya, kalau ini kan kepotong ya. Jadi satu tilakoid itu kumpulan tilakoid namanya grana atau granum. Gitu. Maka proses reaksi terang kita bahas terjadi di tilakoid. Ini tilakoid nih, teman-teman. Jadi bayangin dia tadi ada dia ruangan, dia kompartemen ya. Dia punya membran, jadi tersusun atas 2 bagian. Ada membran tilakoid, ini membrannya, terus ada ruang tilakoid. Ada sekatnya berupa membran seperti halnya membran sel. Ingat-ingat membran sel, maka ada bagian fosfolipid bilayernya, ada protein-protein integralnya, gitu ya. Nah, ada ruangannya, ada ruang tilakoid namanya. Ini yang putih ini ruangan di dalamnya nih ya. Nah, kita ringkas. Bayangin proses fotosintesis kok bisa terjadi di tilakoid ini, di membran tilakoid. Jawabannya karena apa? Di sana terdapat pigmen-pigmen yang berperan menangkap cahaya. Pigmennya di mana? Di proteinnya ini. Jadi protein integralnya ini, teman-teman, itu mengandung pigmen-pigmen. Kompleks pigmen di sana yang berperan menangkap cahaya. Nah, kompleks protein ini, setiap satu kompleks protein ini disebut dengan istilah fotosistem. Maka di sana ada banyak fotosistem yang bertanggung jawab menangkap cahaya. Ya. Apa tuh fotosistem? Sesuai namanya, sistem dan foto. Sistem artinya kumpulan pigmen-pigmen yang berperan menangkap cahaya, gitu. Bayangin dia perusahaan yang kerjanya nangkep cahaya. Perusahaan yang kerjanya menangkap cahaya di mana? Perusahaan ini karyawannya ada 3, teman-teman. Bukan 4, bukan 5. Ya, karyawannya siapa saja? Atau karyawannya ada 2, 1 bos ya. Bosnya namanya klorofil A. Bosnya itu harus berupa klorofil A, dia sebagai pusat reaksi gitu. Dan dia punya karyawannya ada karyawan yang namanya pigmen aksesoris, fungsinya sebagai penangkap cahaya gitu ya. Dia menangkap cahaya. Kemudian ada karyawan lain yang kerjanya motokopi, bukan, maksudnya menangkap elektron, disebut acceptor electron primer gitu ya, AEP. Apa itu? Kita lihat di kepalanya, bayangin ada 2 karyawan plus 1 bos. Ya. Setiap fotosistem tuh. Nah, kita bahas, teman-teman. Bayangin tadi di mana, di membran tilakoid ada kompleks protein ya. Fosfolipidnya kita tinggalin ya. Ini kita ngomong ini. Nah, setiap proses fotosintesis butuh 2 perusahaan.
Ada perusahaan pertama namanya Fotosistem 2, perusahaan kedua namanya Fotosistem 1. Jangan terbalik, Fotosistem 2 di sebelah kiri, Fotosistem 1 sebelah kanan. Jadi tukar-tukar. Ya, harus gitu. Nah, namanya Fotosistem tadi, perusahaan ini punya karyawan dan bos. Bosnya ini ada klorofil, jumlahnya sepasang, teman-teman. Klorofil aja berpasangan. Kalian kasihan nggak belum berpasangan ya. Nih, ada dua sepasang klorofil bertindak sebagai bos, sebagai pusat reaksi. Kemudian dia dikelilingi sama karyawan-karyawan, ya. Ini karyawannya. Ini pigmen misalnya karotenoid namanya. Ada yang berperan menangkap warna merah, ada mungkin klorofil B ya, klorofil jenis yang lain. Ada jangan hitam ya nanti. Merah biru harusnya nih teman-teman ya. Oke, ini klorofil aksesorisnya teman-teman ya. Ini aksesorisnya. Ini warna biru tadi. Ini. Jadi ini karyawan-karyawan yang pertama nih sebagai antena tadi, pigmen aksesoris. Nah, jadi udah ketemu dua ya, bosnya, karyawannya yang banyak tadi ini yang fungsinya sebagai pigmen aksesoris. Kemudian yang ketiga ini kita sebut dengan istilah AEP, akseptor elektron AEP, akseptor elektron primer, ya, akseptor elektron primer. Nah, ini fotosistem 2 ya. Sama dengan fotosistem 2, fotosistem 1 juga kayak gitu tadi, teman-teman. Ya. Ada komponen-komponen yang tadi nih, saya copy aja ini. Biar cepat. Mana dia? Nah, ini ya. Lah terus bedanya apa kalau sama? Oh, bedanya cuma ini, teman-teman, ya. Fotosistem 2 bosnya ini, sepasang ini, klorofil pusat reaksi ini, itu mampu menangkap panjang gelombang 680 nanometer. Gitu. Sementara yang klorofil pusat reaksi dari fotosistem 1, bosnya, ini ngomongin bosnya, itu mampu menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Gitu. Ya, si bosnya. Jadi ngomongin bosnya ini panjang gelombangnya. Kalau pigmen yang lain, panjang gelombang yang ditangkap berbeda-beda. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700. Gitu. Intinya kisaran panjang gelombang sinar tampak. Karena yang ditangkap itu sinar matahari, sinar tampak. Ya, ini. Jadi kan ini ada sinar tampak ya. Berada di antara sinar UV dan inframerah. Panjang gelombangnya kisaran 380 sampai 750 mungkin. Ya. Maka ada pigmen yang menangkap panjang gelombang 700 tadi, ada yang di bawahnya gitu ya. Nah, ini ya contoh-contohnya nih. Kalau ini klorofil A misalnya ya, mampu menangkap panjang gelombangnya nih di bawah ini di bawah 450 atau di kisaran ini tadi 680 atau 700 ya. Nah, tapi karotenoid misalnya ini menangkap panjang gelombangnya beda lagi. Klorofil B beda lagi ya. Kalau klorofil A dia sebagai pusat reaksi, kalau klorofil B dia sebagai aksesoris tadi. Nah, itu dia. Nah, belum kan? Baru 7:30 kan? 8:30 kan ya? Sampai jam berapa? Jam 12 ya? Ini aja udah keringetan. Oke. Oke, lanjut. Masih melek ya? Halo? Halo? Oke. Masih semangat apa butuh penyegaran nih? Kayaknya butuh merilekskan badan mungkin. Ya? Butuh merilekskan badan, mungkin 5 menit ya. Silakan.
Nah, ya silakan ya meregangkan badannya ya. Teman-teman jalan-jalan dulu tuh muter-muter kompleks, tapi jangan lupa balik ya. Muter-muter lihat apa di luar sana tuh ya. Apa ngobrol dulu sama siapa, tapi jangan lupa balik 5 menit. Ya, minum dulu. Ya betul, ngingetin minum ya. Malah saya kehabisan air nih. Makan ya, silahkan. Makannya snack, tapi jangan makan nasi padang ya, lama tuh selesainya. Lima menit buat apa? Ya, buat yang dengerin saya, mungkin dengerin saya ngomong apa gitu. Ngomong lantur ya. Apa yang bisa diceritakan? 5 menit, tapi pendek banget ya. Cerita saya panjang soal. Biasanya panjang, kelupaan soalnya, waduh, kebablasan nanti ya. Ya silakan istirahat aja dulu. Ya, penduluk gaya gitu ya turun. Turun mampu ya. Itu juga pembukaannya turun. Malah tuan rumah karo adipateni mburi.
Ya. Kalau saya S1-nya di Makassar ya. S1-nya ambil biologi di Unhas Makassar. Kalau dari Kalimantan kan deket ya, boleh ya. Lempar batu nyampe Makassar nggak sih? Saking deketnya, enggak. Habis itu saya ngambil S2 bioteknologi di UGM. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ini masih banyak banget materinya. Ya, ini salah satu bagian penting yang ya kalau bisa dipahamin ya, dipahamin. Jadi kita lagi ngomongin reaksi terang ya. Maka inputnya diingat reaksi terang dua, yaitu air dan foton. Gitu. Kita mulai dengan yang foton dulu. Jadi bayangin ketika ada cahaya matahari datang, ya. Ini ada foton nih teman-teman ya. Maka cahaya matahari ini kemudian ditangkap oleh pigmen-pigmen aksesoris. Karyawan-karyawannya tugasnya nangkap cahaya nih. Ya. Klorofil B, karotenoid ya, dan yang lain. Kemudian apa yang terjadi? Bayangin energi foton itu diteruskan dari satu pigmen ke pigmen yang lain. Energinya yang diteruskan nih sampai ke yang terdekat dengan bosnya. Gitu. Nah. Ya. Efeknya apa? Ketika bosnya, klorofil pusat reaksi, klorofil A-nya tadi ini, mendapatkan energi cahaya tadi, efeknya dia beda. Ya. Apa yang terjadi kalau dia? Elektron terluarnya, jadi ini konsep kimia ya, ada istilah elektron terluar, itu meloncat dan ditangkap oleh akseptor elektron primernya sendiri di situ. Ada protein yang tugasnya sebagai penangkap elektron primer. Gitu. Ini elektron ya, sorry. Elektron terluarnya. Elektron terluarnya. Teman-teman catat sendiri. Elektron terluarnya meloncat. Gitu. Apa yang terjadi berikutnya? Bayangin ketika elektron itu ditangkap oleh akseptor elektron primer, elektron tersebut ditransfer dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 melalui serangkaian sistem transfer elektron. Ya. Sama persis dengan sistem transfer elektron yang ada di respirasi seluler. Gitu. Nanti tuh cek lagi tuh respirasi seluler, istilah STE. Ada kompleks protein 1, 2, 3 ya. Maka di sana apa yang terjadi, teman-teman? Ketika ada STE, maka ada output, ya istilahnya tereksidasi kalimatnya. Elektronnya tereksitasi meloncat keluar, ditangkap oleh akseptor elektron primer. Ya, insya Allah bisa ya. Maka elektron itu ditransfer oleh STE ke fotosistem 1, perusahaan yang pertama nih ya. Nah, ketika ditransfer, bayangin ada aliran elektron. Mirip dengan yang dulu kita cerita, ketika ada air mengalir, di tengah-tengahnya ada kincir air, muter, maka dia akan mengkonversi energi gerak jadi energi listrik. Gitu. Kalau di sini aliran elektron itu digunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. ATP teman-teman. Ya, sama. STE itu ngasilin ATP juga di sini, ada aliran elektron.
ada proton dipompa gitu, terus ngalir melalui ATP sintase, sama persis konsep. Gitu. Maka ketemu output pertamanya tuh apa? ATP. Saya balik ke sana ya. Biar enak-enak teman-teman sambil ngikutin nih prosesnya. Kita tulis output pertamanya, ATP. Kok bisa ada ATP? Karena ada STE-nya. Ya. Cuman kita nggak detail nih gambar STE-nya. Nah, teman perhatikan lagi ya prosesnya tadi. Maka bayangin ketika ada foton cahaya ditangkap oleh karyawan-karyawan, pigmen aksesoris, diteruskan energinya ke klorofil pusat reaksi ke bosnya, tereksitasi elektronnya meloncat, ditangkap oleh akseptor elektron primer, dihasilkan ATP. Gitu. Ada foton, elektron ditransfer, elektron meloncat, kemudian dihasilkan ATP. Ada foton, elektron meloncat. Ada foton, elektron meloncat. Bisa habis dong elektronnya? Bisa. Bisa habis ya, cahaya nggak berhenti datang nih dari pagi sampai sore gitu. Maka inilah gunanya inilah gunanya input yang kedua, teman-teman. Ya, apa gunanya input yang kedua? Air ini. Jadi bayangin proses ini terjadi tadi di mana? Di membran tilakoid, gitu. Membran itu, teman-teman bayangin ada membran, terus di dalamnya ada ruangan, gitu ya. Ini ruangannya dalam nih. Di ruangan itu, teman-teman, terjadi pemecahan air. Ini input yang kedua, air. Ya. Air di mana? Di ruang tilakoid, di dalam ruangan itu, dipecah jadi 3, ya. Proton, 2 proton, plus 2 elektron, plus 1/2 O2. Gitu. Pemecahan air ini menghasilkan output yang kedua. Apa itu? Oksigen. Gitu ya. Maka kalau pengen ngasilin 1 oksigen, butuh 2 air. 2 H2O. Karena kalau 1 air cuma ngasilin 1/2 oksigen. Gitu. Ya. Nah, ketemu nih teman-teman. Output keduanya. Kita tulis dulu ya. Tulis dulu nih. Oksigen. Buat apa gitu kan? Buat apa? Proses tadi, pemecahan air tadi, ya. Jawabannya yang dibutuhin adalah elektronnya, bukan oksigennya. Oksigen itu sampah. Ya. Oksigen itu sampah metabolisme. Buat dia, bukan buat kita ya. Maka nanti elektron yang dihasilkan dari pemecahan air ini digunakan untuk menggantikan elektron yang lepas dari klorofil pusat reaksi tadi. Gitu. Maka bayangin ketika ada foton, ya, energinya ditangkap oleh bosnya, elektron meloncat, gitu. Maka air dipecah dihasilkan elektron, elektron digantikan. Ada cahaya, elektron bosnya meloncat, air dipecah, elektron digantikan. Ada cahaya, elektron meloncat, air dipecah, elektron digantikan. Begitu terus-menerus, nggak berhenti dari pagi sampai sore. Ya. Maka proses ini, ada beberapa buku menuliskan, ya, proses pemecahan air teorinya ada 2. Ini masih teori juga. Yang benar yang mana belum tahu detailnya. Teori yang pertama mengatakan proses pemecahan air ini karena bantuan cahaya. Maka disebutlah dia dengan istilah fotolisis. Pemecahan air, lisis air, lisis itu pemecahan menggunakan cahaya. Ya. Teori yang kedua mengatakan bukan cahaya. Enak banget kena cahaya, air langsung terurai. Tapi karena apa? Karena reaksi enzimatik. Ada enzim tertentu yang entah belum ketahuan namanya mungkin, yang berperan memecah air ini, gitu. Ya, kalau di UTB, di mana di soal mandiri di UTBK ini pakai yang fotolisis, istilah fotolisis ini, teman. Nah itu, ya bisa dipahamin ya. Tanyakan kalau langsung nggak ada yang ketinggal gitu ya, nggak paham langsung tanya aja. Maka bayangin tadi
dua inputnya udah kita bahas, cahaya sebagai sumber energi ya untuk mengeksitasi elektron, H2O sebagai donor elektron, gitu ya. Sumber elektronnya dia. Maka apa yang terjadi, kita lanjut, elektron mengalir dari STE ke fotosistem 1. Dan di saat bersamaan ya, ketika fotosistem 2 kena cahaya, fotosistem 1 juga tidak pilih-pilih cahaya itu. Ya. Nah, ditangkap ini, cuman kita nggak bisa cerita bersamaan, mulut saya cuma satu. Maka foton ini teman-teman akhirnya juga ditangkap oleh pigmen aksesoris, diteruskan dari satu pigmen ke pigmen yang lain dan semuanya nyetorin ke bosnya. Gitu. Efeknya apa? Ya, sama. Elektron terluar dari bosnya ini meloncat keluar, tereksitasi juga. Gitu. Ya, tereksitasi juga. Nah, maka berikutnya ya. Maka berikutnya ketika elektron itu mengalir dari fotosistem 2 ke 1, dari kiri ke kanan nih, elektronnya ditangkap oleh akseptor elektron primernya juga sendiri si fotosistem 1 ini. Terus ya, elektron itu diteruskan oleh suatu protein ke enzim, dan inilah yang terakhir, dia akseptor elektron terakhir dari proses ini, ya. Suatu enzim yang sesuai namanya disebut dengan istilah NADP reduktase. ASE. Ini bukan nama artis. Di zaman saya ada artis terkenal ya. ASE belakangnya. Nah, NADP reduktase ya, kemudian mereduksi NADP. Itu namanya. Ya. Elektron itu ya diberikan ke NADP sehingga NADP tereduksi, berubahlah dia jadi NADPH. Gitu. Elektronnya asalnya dari yang tadi, H-nya dari mana nih kok bisa ada H tiba-tiba nih? Ya H-nya dari ini, dari air tadi. Nggak ada yang hilang, percuma teman-teman. Ini air, H plusnya dari air tuh. Ya. Nah, maka dihasilkanlah output yang ketiga, ya. Selain ATP, oksigen juga dihasilkan NADPH. Saya tulisin. Nah, ketemu nih dengan reaksi terang. Alhamdulillah kita sampai nih. Selesai reaksi terang. Kemudian bisa ditangkap ya. Maka kita perhatikan lagi terakhir nih. Bayangin, artinya proses ini ada pangkalnya, ada ujungnya, ya. Pangkalnya adalah air H2O, elektron itu mengalir dari air H2O, dan ujung-ujungnya ditangkap sama NADP dan berubah jadi NADPH. Maka ujungnya adalah NADPH, pangkalnya adalah air. Gitu. Dan selama proses mengalirnya air, dari H2O ke NADPH dihasilkan ATP, gitu ya. Kalau malam bagaimanakah? Karena nggak ada cahaya. Kan masih ada kamu. Wah, jangan bercanda. Kan malam hari nggak ada cahaya, maka reaksi terang nggak bisa jalan. Ya. Bagaimana dengan cahaya lampu? Cahaya lampu mengandung cahaya, maka nanti tergantung bisa ini intensitasnya mungkin rendah, mungkin bisa dipakai sama tanaman, tapi apa namanya, intensitasnya istilahnya rendah gitu. Ya. Apa itu pertanyaan? Sorry apa? NADPH jadi NADP itu butuh elektron enggak? NADPH jadi NAD. Ya kebalik, betul, ya kebalik. NADP itu butuh elektron, iya. NADP itu mengalami reduksi, ya.
Asalnya dari elektron yang dari air tadi mengalir sampai ke dia. Seneng banget dia jadi penerima tongkat estafet yang terakhir. Ya. Nah, maka ketika menerima elektron, berubahlah dia jadi NADPH. Gitu. Ada bertanya, silakan langsung aja, jangan malu-malu. NADP reduktase itu si ferrodoksin, bukan. Ferrodoksin itu cuman protein yang mengangkut elektron di mana dari AEP ke NADP reduktase. Kalau detail memang ada namanya ferrodoksin ya. Ferrodoksin itu pengangkut elektron. Jadi ini kita nggak detail banget nama-nama protein pengangkutnya. Nggak langsung loncat dari ini ke sini, tapi ada protein yang berada di antaranya gitu kalau detail. Tapi di mana di soal mandiri, seingat saya belum sampai ke sana pertanyaannya. Kakak elektron dari AEP1 itu bisa nggak ke STE lagi, AEP1? Pertanyaan bagus banget ya, luar biasa nih pertanyaannya, udah loncat ke luar angkasa ya. Maksudnya udah di luar nalar manusia biasa. Betul, bagus banget pertanyaannya ya. Akan terjawab insya Allah. Ya. Jadi proses ini tadi, kalau teman-teman lihat, ini disebut dengan istilah fotofosforilasi non-siklik. Tidak muter-muter. Ada pangkalnya, ada ujungnya. Pangkalnya adalah air, ujungnya adalah NADPH, teman-teman. Ya. Itu disebut dengan istilah fotofosforilasi non-siklik. Jadi itu nanti NADPH mau diapain kah? Dibuang juga kah? Enggak. Kita kan belum selesai ke reaksi gelap ya. Reaksi gelap. Sabar ya. Ini terlalu banyak cerita yang pengen disampaikan tapi apa? Ini yang tadi kamu tanya nih, ferrodoksin nih. FD ini ferrodoksin ya, fungsinya membawa elektron itu ke NADP reduktase ferrodoksin. Jadi kalau lengkap ini teman-teman ya, ada namanya plastoquinon, ada kompleks sitokrom, ya, ada plastosianin. Ini semuanya bagian dari STE yang berperan menghasilkan ATP. Nanti lihat aja detailnya di sini ya. Oke, energi yang ini. Tumbuhan melakukan fotosintesis yang diawali dengan mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Energi yang dimaksud adalah NADPH dan ATP ya. Ini yang ada energinya nih. Oksigen enggak ya? Oksigen dibuang. Oke, ini tadi jawaban dari pertanyaan teman kita. Ya, ini pertanyaanmu tadi pernah keluar di soal SIMAK juga nih 2017 ya, berkaitan maksudnya. Jadi itu yang kita cerita tadi teman-teman, itu istilahnya fosforilasi atau fotofosforilasi non-siklik. Jadi reaksi terang disebut juga dengan istilah fotofosforilasi gitu. Nama lain dari reaksi terang apa? Fotofosforilasi. Enggak, belum tulis ya. Nanti teman-teman catat, disebut juga fotofosforilasi. Jadi dari namanya aja udah jelas nih. Fosforilasi artinya proses pembentukan ATP menggunakan cahaya. Ya. Cahaya itu mengeksitasi elektron tadi sehingga ada aliran elektron menghasilkan ATP gitu kan. Maka fotofosforilasi atau reaksi terang jenisnya ternyata ada dua. Waduh, ribet banget Kak. Ya begitulah kehidupan. Buat ribet emang ya. Nah, ada namanya fosforilasi siklik dan non-siklik. Bedanya apa? Kalau fotofosforilasi siklik ada pangkalnya, ada ujungnya. Pangkalnya adalah air, ujungnya adalah NADPH. Tapi kalau fotofosforilasi non-siklik, fotofosforilasi siklik ya, bedanya apa? Kalau fotofosforilasi siklik dia pakai dua perusahaan, teman-teman. Ya. Sorry, loading Kak.
ada kalau yang ini hanya pakai satu perusahaan, hanya menggunakan satu fotosistem, yakni fotosistem satu aja. Gitu. Apa yang terjadi? Bayangin ketika ada cahaya, ya maka nanti sama persis yang tadi, elektron terluar dari bosnya, klorofil pusat reaksi itu meloncat keluar, kemudian ditangkap oleh akseptor elektron primernya, nanti oleh suatu protein pengangkut elektron, namanya ferrodoksin yang tadi ya, bukannya membawa elektron itu menuju ke NADP reduktase, dia malah ngasih elektron itu ke kompleks sitokrom, ke STE. Yang ini ST ya, bukan ST. Enaknya memang minum ST kalau sekarang. Soal lagi haus ya. Ini STE tadi. Ya, efeknya apa? Maka nanti elektron itu dari ferrodoksin ke STE lagi-lagi dibalikkan ke fotosistem 1 gitu. Ada cahaya, elektron meloncat lagi ya ke STE, balik lagi ke fotosistem 1. Ada cahaya, elektron itu balik lagi dan akhirnya muter ngasilin ATP karena STE ngasilin ATP, teman-teman. Ya. Maka tujuan dari fotofosforilasi siklik yang ini ya hanya menghasilkan ATP. Ya, dia nggak ngasilin air, dia nggak ngasilin oksigen. Kenapa? Dia nggak pakai air, dia nggak butuh donor elektron. Ya, elektron yang ada di dia balik lagi ke dia gitu, muter balik, bolak-balik gitu, ngasilin ATP gitu. Ya, dan juga nggak ngasilin NADPH karena ferrodoksin nggak ngasih ke NADP reduktase tadi, muter-muter aja, artinya output dari fotofosforilasi siklik hanya satu, yakni ATP. Gitu. Maka di sini bisa lihat perbedaannya, saya sudah ringkaskan di sini ya. Kalau fotofosforilasi non siklik tadi pakai 2 perusahaan, fotosistem 1 dan 2. Adapun fotofosforilasi siklik hanya pakai fotosistem 1 aja, yang kanan aja, ya, yang sebelah kanan dia. Makanya jangan kebalik nih, ya. Di soal kadang dia bilang fotofosforilasi siklik itu pakai fotosistem 2, maka salah tuh, harusnya 1 ya. Kemudian inputnya juga beda. Kalau fotofosforilasi non siklik pakai, selain pakai foton dia pakai air, ini nggak pakai air, nggak butuh air sebagai donor elektron. Dia inputnya hanya foton gitu. Maka outputnya juga berbeda, ya. Kalau non siklik selain menghasilkan ATP, NADPH dan oksigen, kalau ini hanya ngasilin ATP. Dia nggak ngasilin air oksigen karena nggak pakai air, gitu. Nggak ngasilin NADPH juga. Lah, memangnya apa gunanya gitu? Yang siklik dan non siklik ini, ya ternyata siklik itu teman-teman dipakai oleh makhluk hidup autotrof secara umum, yaitu kelompok tanaman, kelompok alga, dan kelompok cyanobacteria atau alga biru. Gitu. Cyanobacteria ini dulunya masuk alga, ya, terus ditendang keluar dari kelompok alga. Kenapa? Karena dia mirip bakteri. Ya, dulu namanya cyanophyta, alga hijau. Kemudian diganti jadi cyanobacteria, artinya bakteri biru gitu ya. Karena dia ternyata prokariot. Ya, kalau dari detail dipelajari di sel ya. Adapun fotofosforilasi siklik ya, ini ternyata dipakai oleh kelompok bakteri fotosintetik ya. Ada 2 yang saya tahu, ada namanya bakteri hijau dan bakteri ungu gitu. Ya, dan juga dipakai oleh kelompok yang lain tadi pada kondisi tertentu. Ya, kondisi tertentu nanti kita bahas. Oke, ini ternyata ada banyak pertanyaan. Fotofosforilasi siklik dan non siklik terjadinya berbarengan atau bagaimana, Kak? Ganti nggak bisa barengan ya. Jadi nanti kadang sel itu siklik, kadang non siklik. Pada tanaman ini ya, pada tanaman dia dia di pagi hari pada kondisi umum, pada kondisi umum dia melakukan non siklik. Dia menghasilkan 3 tadi, ATP, NADPH dan oksigen. Karena reaksi gelap butuh itu. Tapi pada kondisi tertentu dia masuk ke jalur siklik. Kapan? Kita lihat nanti. Ya, alasannya nanti. Karena ini alasannya ada di reaksi gelap dan udah 25/4. Berarti prosesnya unlimited. Unlimited nggak terbatas. Yang mana maksudnya unlimited? Ya limited. Kalau nggak ada cahaya terbatas. Ya kalau nggak ada
Kalau nggak ada cahaya, berhenti ya. Kalau ada cahaya akan berjalan terus. Ada limitnya. Semua hal ada limitnya. Kecuali yang kuasa. Berikutnya, kalau ini tadi donor elektronnya air ya. Kalau ini donor elektronnya adalah klorofil pusat reaksi sendiri dari fotosistem SAR. Nah, kita jawab soal yang berkaitan dengan ini. Pernah keluar di soal SIMAK ya. Pernyataan yang salah terkait fotosintesis oksigenik. Apa ini maksudnya? Nah, ini fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Fotosintesis mana? Siklik apa non siklik artinya? Non siklik. Ya, betul. Ini yang dimaksud non siklik. Bukan yang muter-muter ya. Ini yang ada pangkalnya, ada ujungnya ngasilin oksigen, teman-teman. Ya. Maka ada apa dengan dia kalau kita lihat ini? Pilihan-pilihannya tentang siapa yang melakukan fosforilasi, fotofosforilasi non siklik. Tapi ngomongin yang salah. Yang salah yang mana gitu ya? Yang salah tentang itu. Tadi udah saya tulis ya di atas ini. Yang bisa melakukan non siklik adalah kelompok tanaman, alga dan mirip alga atau alga biru ya istilahnya ini. Bakterinya alga biru. Mirip alga maka dia cara kerjanya juga gitu. Tapi kalau pada bakteri tertentu ya, bakteri hijau dan ungu ya. Jadi kelompok prokariot ya. Dia pakainya yang siklik. Maka kita lihat pilihannya teman-teman nih. Pertama di pilihan, kalau saya baca dari A sampai E ya, hanya terjadi pada organisme tumbuhan, dapat dilakukan oleh bakteri Rhodobacter, dapat dilakukan Cyanobacter, dapat dilakukan Rhodophyta, hanya terjadi pada tumbuhan, alga dan Cyanobacteria. Maka kalau kita lihat pilihan A dan E, dia bilang apa? Yang A hanya terjadi pada organisme tumbuhan. Yang pilihan E hanya terjadi pada tumbuhan, alga dan alga biru. Jadi ini sebenarnya tabrakan. Ya. Yang buat soal ini sedikit error. Kenapa? Karena sebenarnya pilihan A dan E kalau kita lihat ini benar teman-teman ya. Kalau secara teori apa? Saya ngomongin apa sih? Maksudnya karena ada yang lain yang lebih salah gitu ya. Makanya yang A ini juga kita benerin. Harusnya salah yang A. Karena yang E udah ngomongin enggak. Selain tanaman juga ada alga sama alga biru gitu, cyanobacteria gitu. Harusnya kalau yang E kita benerin, yang A harusnya kita salahin, teman-teman. Ya. Tapi saya benerin, kenapa? Karena ada yang lain yang salah gitu. Yang pilihan B dapat dilakukan oleh bakteri berpigmen namanya Rhodobacter. Nah, ini Rhodobacter ini, teman-teman. Ini adalah kelompok bakteri ungu yang dia melakukan fotofosforilasi siklik dia. Ya. Nah, makanya dibilang pilihan B ini dapat dilakukan oleh bakteri Rhodobacter itu salah. Kenapa? Karena Rhodobacter ini melakukannya anoksigenik atau yang siklik. Makanya ini kita jawabnya yang B. Yang C dapat dilakukan oleh Cyanobacteria alga biru, betul. Yang E dapat dilakukan oleh Rhodophyta alga merah. Ini alga merah. Semua alga bisa melakukan yang siklik ini. Oke. Kita sampai jam berapa? Udah jam 9 ya. Ya, bagi yang ada keperluan ya, silakan, nggak apa-apa nanti nonton apa namanya lanjutannya. Saya habiskan dulu reaksi gelapnya mungkin ya, tinggal dikit. Tapi bagi keperluan ya, yang penting ya silakan, nggak apa-apa nanti disimak di videonya ya. Nggak selesai nih, masih banyak banget ternyata. Ada yang ngusulin 9:30. Coba ya, kita lihat nih semangatnya kita nih.
Kita ke reaksi gelap ya. Ini detail gambarnya kalau yang pakai ATP sintasan ya. Oke, reaksi gelap. Oh iya. Di sana jam 10 ya. Di Maluku, Papua. Masya Allah, jam 10. Kalimantan. Kalimantan ada sebagian kayaknya Indonesia Tengah. Jam 11. Di mana tuh jam 11? Oh iya ya. Tengah dan timur ya, astaga. Sorry. Ya bener ya. Oh iya, enggak ini ya. Enggak dong tuh. Artinya harusnya kelasnya jangan mulai jam 7:30 dong ya. Cuman saya kendalanya itu kalau mulainya 6:30 itu tabrakan waktu sholat ya. Dan besok sekolah. Semangat ya. Nanti nggak apa-apa teman-teman yang pengen istirahat ya. Dinonton di YouTube-nya nggak masalah ya. Maka ringkasnya reaksi gelap ya, reaksi terang tadi menghasilkan 3 output ATP, NADPH dan oksigen. Dan dari 3 output reaksi terang hanya ATP dan NADPH yang masuk ke reaksi gelap. Oksigen keluar melalui stomata bertukar dengan CO2 sehingga CO2 lah yang masuk di reaksi gelap. Apa outputnya? Jelas glukosa langsung. Ya, CO2 ini mengandung C, nanti berubah jadi C6H12O6. Nah, gimana? Nah, terjadi di stroma, ruangan besarnya kloroplas ya, namanya stroma. Kita coba ringkas ini deh, ya. Gimana nih? Ini kalian udah nonton videonya apa belum yang dari Alternativa? Udah di-share belum video video tentang metabolisme? Belum ya? Mungkin masih diolah kali ya. Jadi saya juga masih proses sih sebenarnya beberapa bab. Setelah ini juga Indom Animalia tadi baru saya upload sebagiannya. Nah, coba kita lihat tahap reaksi gelap dimulai dengan CO2 datang, teman-teman lihat nih, ada CO2 datang ya. Digabungkan dengan gula berkarbon 5 namanya RUBP, ribulosa bisfosfat. Gitu. RUBP ini ribulosa bisfosfat. Dia gula berkarbon 5 ya. C5 tambah C1 gitu ya. Maka dihasilkan senyawa berkarbon 6 dong. Cuman kenapa senyawa berkarbon 6 itu bersifat tidak stabil? Sehingga dia langsung kepotong menjadi senyawa berkarbon 3 yang jumlahnya 2. Ini, ya. Nah, proses yang pertama ini disebut dengan istilah fiksasi CO2. Nah, pertamanya ini disebut, ini udah ada saya tulis biar saya nggak nulis ulang ya. Belum. Nah, ini. Tahap pertamanya disebut fiksasi CO2. Ya, silakan deh ya. Maka
dia menggunakan enzim namanya Rubisco. Ini terkenal juga nama enzim ini, teman. Singkatan dari ribulosa bifosfat karboksilase, gitu. Rubisco itu RUBP. Jadi Rubisco itu singkatan dari RUBP karboksilase. Karboksilase. Ya. Enzim yang menanamkan gugus karbon ke RUBP gitu maksudnya. Ya. Maka Rubisco ini juga ternyata adalah nama protein, dia protein ya, dia enzim yang paling melimpah, teman-teman, sebumi, bukan sejagat raya ya. Di bumi ini kalau ditanya apa nama protein paling banyak, maka jawabannya Rubisco. Ya, kok bisa? Dia adalah protein terbanyak di tanaman. Dan tanaman adalah makhluk hidup yang paling banyak biomasanya di bumi, gitu. Maka dialah protein yang terbanyak. Seperti halnya selulosa, ya, penyusun dinding sel tanaman, dia adalah karbohidrat terbanyak di bumi, gitu ya. Nah, kita lanjut. Ringkasnya, ya, nanti senyawa berkarbon 3 ini ada namanya fosfogliserat atau 3 fosfogliserat, ya. Itu dikonversi jadi 1,3 bifosfogliserat. Jadi ada tahapan yang kelangkaan sepertinya di sini. Atau enggak masalah ya. Ini langsung sepertinya. Sebenarnya ada satu senyawa di sini yang kelewatan nih gambarnya, saya nggak perhatiin. Nanti mungkin di video kalau pengen detail ya, teman-teman bisa lihat di videonya. Sebenarnya yang kita butuhin di siklus Kelvin ini cuman ini aja tadi yang teman kuasai apa inputnya, apa outputnya, tempat terjadinya gitu. Dan juga mungkin apa tahapannya, ya. Apa nama tahapannya? Ada namanya fiksasi CO2, ada tahap reduksi, ada tahap regenerasi RUBP. Itu aja. Informasi ini sudah cukup untuk jawab soal gitu. Nah, kita cuma meringkas saja di sini artinya. Ya. Ringkasnya teman-teman, di tahapan dari senyawa ini namanya fosfogliserat, kita mungkin singkat dengan istilah PGA gitu ya. Fosfogliserat dirubah jadi G3P, gliseraldehid 3 fosfat, senyawa yang ada di tahap glikolisis gitu. Dan tahapan ini teman-teman butuh ATP gitu. Dan butuh NADPH, itulah gunanya ATP dan NADPH di tahap ini. Karena tahapan ini menggunakan NADPH di mana NADPH dioksidasi melepaskan NADP+ dan elektron. Elektronnya ditanamkan ke senyawa tadi PGA itu sehingga dia tereduksi, teman-teman, menghasilkan G3P. Inilah yang disebut dengan istilah tahapan reduksi. Substratnya tereduksi, teman-teman, ya, menghasilkan G3P. Nah, G3P yang dihasilkan kemudian, ya, ini ada 2 pilihan oleh selnya. Sebagian dipakai untuk menghasilkan RUBP lagi, karena prosesnya harus muter-muter, ya, maka harus ngasilin tadi RUBP gitu. Maka tahapan penghasilan RUBP ini disebut dengan istilah regenerasi pembentukan ulang RUBP. Gitu. Sehingga muter-muter. Sebagian dari G3P itu dipakai untuk ngasilin glukosa. Jadi G3P ada yang dipakai untuk regenerasi RUBP, sebagiannya lagi dipakai untuk ngasilin apa? Glukosa, karena pengen ngasilin gula kan proses ini. Nah, ringkasnya berapa yang dibutuhkan untuk menghasilkan glukosa yang karbonnya 6, C6H12O6 gitu, maka jawabannya butuh 6 CO2. Kita lihat ya. Kalau ada 6 CO2, ini 3-nya kita ganti 6 karena angka 3 di sini untuk ngasilin 1 G3P ya, yang keluar. Ini coba kita ganti angka 6. Maka 6 CO2 akan menghasilkan 12 molekul senyawa berkarbon 6. Ya. Karena ada 6 RUBP juga, artinya 6 RUBP ditambah 6 CO2 menghasilkan 6 senyawa 6 senyawa berkarbon 6 maksud saya.
pakai ganti warna biru ya. Kemudian 6 senyawa berkarbon 6 ini dipotong jadi 12 artinya senyawa berkarbon 3 gitu. Jadi dihasilkan 12 G3P gitu ya. Dari 12 G3P itu teman-teman, 2 dipakai untuk menghasilkan glukosa karena G3P karbonnya 3 gitu ya. Butuh 2 artinya G3P untuk menghasilkan C6 gitu. Sisanya 10 ya, 10 G3P dipakai untuk menghasilkan RuBP yang karbonnya 5 dan jumlahnya ada 6. Maka totalnya berapa karbonnya ini? Karbon 5 jumlahnya 6, maka ada 30 ya, dibutuhkan karbon, 30 karbon. Maka sama. Ini G3P yang dihasilkan karbonnya 3 dan ada 10, maka apa namanya? Sesuai ya. Ya oke, nanti saya ngomong ke Mas Faisal ya. 2110 ya. Soalnya udah nggak kebahas nih teman. Jadi sisanya mungkin gimana nanti entah lewat YouTube apa gimana nih ya. Ini setelah reaksi gelap, pembahasannya masih ada 2 bagian sebenarnya ya. Ada konsep tentang adaptasi fotosintesis pada tanaman ketika lingkungannya panas dan kering, maka muncul istilah tanaman C3, C4 dan CAM. Nah, ini C3, C4 dan CAM. Kuasai juga ini apa bedanya ya. C3, C4 dan CAM. Ini pernah ada keluar ya pertanyaannya. Kemudian yang kedua itu yang konsep ini. Hubungan antara biomolekul, maksudnya antara karbohidrat, protein, dan lemak dalam jalur anabolisme dan katabolisme. Agak merepotkan dikit yang ini. Ya. Intinya, ini ngomongin bagaimana gula itu bisa dirubah jadi lemak, begitu juga lemak bisa dirubah jadi gula, ya. Begitu juga mungkin mereka berdua bisa dirubah jadi protein, atau sebaliknya protein bisa berubah jadi karbohidrat, karbohidrat jadi protein atau jadi lemak. Bisa gitu, ada mekanismenya, ada jalurnya. Dan mereka bertiga bisa dipakai untuk masuk ke respirasi seluler menghasilkan energi berupa ATP gitu. Ya, masuk ke tahap DO, SK dan ST. Gimana nih teman-teman? Ada yang punya saran? Ekspresi saraf si epitel. Ya. Ya kita tunggu aja ya di upload ke Siza. Oke, saya bahaskan satu nomor aja lagi ya. Sepertinya teman udah kelelahan ya. Oke, mungkin satu orang bisa bantu baca. Apa yang masih melek? 172 manusia. Saya nyari orang timur nih. Ada yang namanya nama timur kan bisa dibedain ya.
Siapa? Raymond. Halo Raymond. Ini Halo, Burhan Kak. request. Pengen dengar suaramu katanya si Burhan. Nggak tahu motivasi dia apa tuh. Kamu tinggal di mana, Raymond? Di Makassar, Kak. Serius? Iya, Kak. Makassar Makassar bagian mana? kota. Oh, saya dulu di Daeng Sirua rumahnya. Oh, Saya sempat tinggal di daerah Elo itu yang dekat PLTU itu. oh jauh, Kak, kalau Telok. Tempatmu di mana? Saya di Cendrawasih, Kak. Oh, Cendrawasih, Jalan Cendrawasih ya. Iya. Kamu SMA berapa dulu? Saya SMA Katolik Raja Wali yang di Lamadu Keleng, Kak. Oh, Raja Wali. Iya. Oh, oke. Aduh, sorry, keluar logatku. Akhirnya ketahuan dia. Itu bukan aurat kok itu. Oke, Gitu, Kak. nanti kapan-kapan kita ngobrol pakai bahasa Makassar ya. Saya nggak Iya. bisa sih, saya 5 tahun di Makassar nggak bisa bahasa Makassar teman. Ya. Saya nggak bisa tonjak bahasa Makassar, Kak. Cuma Coba Raymond dibaca soal yang terakhir ini Raymond, semangat ya. ya. Perwakilan Jadi- ayat jantan dari timur nih. Jadi soalnya reaksi terang dan siklus Kelvin bekerja sama mengubah Hah? energi cahaya. Kedengaran, Ji? Kak? Tes. Kedengaran apa enggak suaraku? Iya, kedengaran. Oh ya, kedengaran. Reaksi terang Ya, dan siklus ya, Raymond. Kelvin bekerja sama mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi berupa makanan. Proses yang terjadi pada reaksi terang adalah yang nomor apa saja? Tunggu dulu, Kak. Cek, halo. Tes. Ya. Berhenti. Ya, saya yang jelek sharing. tadi Raymond, sorry. Oh, bentar. Padahal ini, ya oke. Ya. Ya, Raymond semangat. Yang terakhir nih. Perlu saya ulang soalnya Kak, atau jangan? Langsung aja ke proses yang terjadi pada reaksi terang adalah kira-kira yang mana reaksi terang? Masih ingat ya bedanya reaksi gelap? Kalau cara ceknya kamu kan dari nomor 4 gitu. Kalau Ya, di betul. kalau dari reaksi terang, seingatku enggak ada NADPH. Ya, betul kah? Dia Gunakan cuma ATP. pakai, iya, menggunakan ATP untuk energi dan NADPH untuk produksi. Tapi di reaksi terang Oke. harusnya tidak pakai itu toh, NADPH. Oke, mantap Raymond nih. Oke, luar biasa orang Makassar ya. Iya, yang nomor 4 betul Raymond itu salah ya. Konsekuensinya apa kalau 4 salah Raymond? Ingat ya? Kalau 4 salah berarti yang C sudah pasti salah, yang 2 sama 4, terus 1 dan 3 pasti benar. Jadi Oke, pilihannya mantap antara banget. A sama B. 1, Kita 3 bisa pasti cek. benar. Harusnya dia menghasilkan ATP ya, bukan. Sisa nomor 2. Kalau nomor 2 tunggu, saya lupa. Ya. Mau bentar. Aduh. Kalau CO2 kan Sinyal saya dia jelek ini, Mas. dekarboksilasi yang itu pakai CO2. Tapi di siklus Kelvin adakah CO2? Sudah lupa saya kalau yang di siklus Kelvin, Kak. Tes. Oh ya. Oke, Mon. Oke, analisisnya udah benar, Mon. Reaksi terang dan siklus Kelvin bekerja sama kan fokusnya proses yang terjadi di reaksi terang, ya. Maka reaksi terang itu enggak membentuk gula. Nanti tugas yang membentuk gula adalah reaksi gelap, gitu. Maka yang pernyataan kedua benar ya, arahnya udah benar, artinya jawabannya B. Thank you, Raymond. Ini masih on nggak sih saya nih? Iya, masih on, Kak. Oke, thank you. Oke, terakhir ya, saya yang bahasin. Ini agak-agak detail nih teman-teman ya.
Reaksi siklus Kelvin tidak secara langsung tergantung pada cahaya, tapi biasanya tidak terjadi pada malam hari. Hal ini alasannya kenapa kok nggak terjadi di malam hari siklus Kelvin, gitu. Maka yang kita mulai dari angka 4 ya. Siklus Kelvin tergantung pada produk dari reaksi cahaya atau maksudnya reaksi terang, gitu. Maka yang nomor 4 ini sesuai teori ya. Tidak mungkin reaksi gelap itu berjalan ya tanpa didahului reaksi terang. Kenapa? Input dari reaksi gelap adalah output dari reaksi terang atau reaksi sebelumnya gitu. Maka itu alasan utamanya kenapa reaksi gelap nggak bisa berjalan di malam hari ya. Karena reaksi terang karena reaksi gelap butuh reaksi terang, yang mana reaksi terang butuh cahaya gitu ya. Maka yang keempatnya ini benar. Kalau 4 benar, ya, Permisi. yang lain masih mungkin benar, masih mungkin salah, gitu kan? Ya. Permisi kamu. Oh ya? Slide-nya belum terganti, Kak. Oh, belum nampak. Iya, Ini kayaknya nge-lag gitu. Sekarang? Sepertinya bukan kita yang lelah ini. Laptopnya yang lelah, Pak. Sinyalnya nih. Udah nampak sekarang? Nampaknya soal yang tadi, Kak. Yang itu, reaksi terang sama siklus Kelvin. Cocok, Kak. Masih yang tadi ya. Oh iya, off cam ya mungkin. Apa sih lebay banget. Ini sekarang gimana? Iya, Kak. Sudah nampak. Sudah. Goyang ya. Oke teman-teman, ini yang terakhir nih teman-teman nih. Ya, sepertinya laptop apa sinyal nih. Yang keempat tadi benar. Nah, kita lihat pilihan yang lain. Yang kedua, enzim Rubisco. Nah, ini tadi enzim yang berperan di tahap pertama, namanya fiksasi CO2 tadi. Kenapa dengan dia? Oh, ternyata detail. Ini masalahnya tanpa kita membaca, kita nggak bisa jawab nomor 2 ini ya. Memang ada, salah satu ciri dari enzim Rubisco ini, teman-teman, itu ada protein lain yang harus mengaktifkan dia, yang mana protein itu sendiri itu butuh cahaya gitu untuk mengaktifkannya gitu. Maka enzim Rubisco ini benar ya, itu butuh diaktifkan menggunakan cahaya gitu. Maka ini alasan kedua kenapa reaksi gelap nggak bisa terjadi di malam hari, karena enzim yang berperan di reaksi gelap itu hanya aktif kalau ada cahaya, kena cahaya. Kemudian yang pilihan pertama dan ketiga, kita artinya kalau ini bebas sudah bisa lihat pilihan 1 atau 3. Misalnya di pilihan pertama, konsentrasi CO2 di udara menurun pada malam hari. Gitu. Ini tanda tanya. Benar nggak sih teorinya gitu? Yang nomor 3, stomata tanaman umumnya menutup pada malam hari. Ya. Kalau ini teman-teman, secara teori ini benar. Ya. Pada malam hari, tanaman itu menutup stomatanya. Gitu. Jadi stomata itu sendiri dibuka, alasannya ada 2. Ya. Pertama, stomata itu dibuka tujuannya untuk masuknya CO2 untuk proses fotosintesis. Gitu. Yang kedua, stomata itu gunanya untuk transpirasi, penguapan. Gitu. Jadi tanpa
tanpa apa namanya, tanpa cahaya dan tanpa panas gitu kan, siang hari panas ya, maka stomata itu nggak kebuka gitu. Maka nanti harus apa namanya, pada malam hari ya, secara umum ini umumnya karena ada tanaman yang pengecualian, stomata itu menutup pada malam hari dan membukanya memang pada siang hari gitu. Maka yang nomor 3 secara teori benar nih ya. Tapi apakah itu yang menjadi alasan kenapa reaksi gelap tidak berjalan di malam hari? Gitu. Jadi kan seandainya memang pun tanaman bisa melakukan reaksi gelap, maka seharusnya kalau tanaman bisa melakukan reaksi gelap di siang hari, maka kemudian dia harus membuka stomatanya gitu. Jadi stomata harus ditutup atau dibuka itu karena proses fotosintesis gitu ya. Artinya nomor 3 ini apa istilah kalimatnya? Kalimatnya gimana? Yang nomor 1, konsentrasi CO2 di udara menurun pada malam hari ya. Secara umum kalau pada malam hari konsentrasi CO2 itu apa kalimatnya? CO2 itu teman-teman kalau malam hari itu malah dikategorikan apa istilahnya, tinggi ya. Kenapa? Karena malam hari kan kalau siang hari kan CO2 itu dipakai oleh tanaman untuk fotosintesis sehingga tinggi, sementara kebalikan pada malam hari CO2 itu di udara jadi tinggi karena nggak kepake gitu. Jadi alasan dia CO2 itu tinggi pada malam hari karena nggak dipakai. Jadi nomor 1 dan 3 ini bukan menjadi alasan, kesimpulannya begitu ya, bukan menjadi alasan kenapa reaksi gelap itu tidak terjadi pada malam hari. Ya, alasan utamanya 2 atau alasan pokoknya adalah 2 yang tadi kita sebutkan, yaitu angka 2 dan angka 4 ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Ini agak ribet nih penjelasan yang bagian ini. Ada pertanyaan? Baik teman-teman, ini udah melewati batas waktu dan energi teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dan malam-malam yang lalu ya, bahkan sejak jauh sebelum itu ya, teman-teman udah berjuang keras ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membuahkan hasil yang membuat kita tersenyum bahagia di ujung sana ya, dan teman-teman bisa insya Allah dimudahkan di ujiannya di tahun depan ya, dan bisa lulus di salah satu universitas favorit yang teman-teman idam-idamkan. Amin. Kita tutup. Sekian. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.